Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself and my group. My name is Ferdian Shalif Rahmanbai, and my friends is Anggit Chandra Alam and Esther Puspitasari Purba. Today we will explain about kind of entrepreneurship and feasibility study. So let's begin. Okay, for the first material, it will be the feasibility study of entrepreneurship. Dari berbagai artikel dan jurnal yang kami telusuri bahwa kita menyimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis itu adalah sebuah pengkajian mengenai usulan proyek atau gagasan usaha agar usaha yang dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya, sehingga dapat achieve the goals. Jadi kata kunci dari studi kelayakan bisnis itu sendiri yaitu untuk sebuah rencana. Nah, objek atau subjek matters dari studi kelayakan adalah usulan proyek usaha. Nah, usulan proyeknya tersebut dikaji, diteliti, dan diselidiki dari berbagai aspek, seperti terpenuhi atau tidaknya persyaratan untuk berkembang. Adapun pengkajian meliputi aspek pemasaran, aspek teknik, aspek proses, termasuk input-output, serta pemasaran. Dan selanjutnya aspek komersial, aspek yuridis, aspek sosial budaya, aspek pedagogis, serta aspek ekonomis. Nah, for the next slide, apakah studi kelayakan bisnis itu memiliki peran yang penting? Ya, memiliki peran yang penting karena dari yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari studi ini adalah untuk mengenai target. Jadi di sini ada beberapa poin-poin dari tujuan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Yang pertama adalah meminimalkan risiko. Nah, risiko yang kita tidak inginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, yang kedua adalah memudahkan perencanaan serta pelaksanaan pekerjaan. Nah, berbagai rencana yang sudah kita susun akan memudahkan pelaksanaan usaha kita nanti. Pedoman yang telah tersusun secara sistematis menyebabkan usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Selanjutnya adalah memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini dilakukan agar proyek yang dilaksanakan tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Nah, yang terakhir, tujuannya adalah memudahkan pengendalian. Bila dalam pelaksanaannya telah dilakukan pengawasan, terjadi penyimpangan, mungkin akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap penyimpangan tersebut. Nah, tujuannya itu adalah mengendalikan agar proyek yang dilaksanakan tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya sehingga tujuannya dapat tercapai. Okay, for the next material will be explained by Esther Puspitasari. Time is yours. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggit. Anggit tadi menjelaskan tentang apa itu pengertian entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Bagaimana dia juga menjelaskan apa saja yang ada di entrepreneurship. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari kewirausahaan, yaitu what are the steps for conducting a study.
Jadi, tahapan melakukan studi kelayakan ada 5, yaitu yang pertama, tahapan penemuan ide proyek, yang dimana produk yang akan dibuat berpotensi menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi. Memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk tersebut belum ada dan dapat mengganti produk yang sudah ada dengan produk lain yang mempunyai nilai lebih. Selain itu, produk yang akan dihasilkan dapat dijual di pasar yang cukup sehat dan permintaan terhadap produk ini juga baik dalam jangka panjang. Yang kedua, ada tahap penelitian. Setelah ide-ide proyek dipilih, langkah berikutnya adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode ilmiah. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data, dengan memasukkan teori-teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan dengan alat-alat analisis yang sesuai, serta menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian. Ketiga, ada tahap pengurutan usulan yang layak, yaitu semua usulan dipertimbangkan dengan matang dan dipilih usulan yang lebih menjanjikan, rasional, dan memenuhi kriteria. Yang keempat, tahapan rencana pelaksanaan proyek bisnis. Setelah dipilih usulan proyek yang akan direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja. Pelaksanaan pembangunan proyek, rencana kerja dimulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Terakhir, ada pelaksanaan proyek bisnis. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek dimulai. Semua tenaga pelaksanaan proyek dimulai dari pemimpin proyek sampai pada tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oke, next slide, Anggit. Oke, nah selanjutnya saya juga menjelaskan beberapa wirausaha dari 3 jenis, bisa dibilang juga bentuk dari wirausaha. Tapi wirausaha dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu founders, manager, dan franchise. Nah, di sini founders adalah pendiri perusahaan. Seorang founders sering dianggap sebagai wirausaha murni, karena mereka secara nyata melakukan survei pasar, mencari dana, dan fasilitas yang diperlukan. Founders yaitu seorang investor yang memulai bisnis berdasarkan penemuan barang atau jasa baru atau yang sudah diimprovisasi. Atau dapat juga seorang yang mengembangkan ide orang lain dalam memulai usahanya. Yang kedua ada general manager, yaitu seseorang yang mengepalai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah franchise, yaitu seorang wirausaha yang kekuasaan dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise atau franchisor. Tingkatan dalam sistem franchise terdiri atas 3 bentuk. Pertama, produsen memberikan franchise kepada penjual. Sistem ini umumnya digunakan dalam industri minuman dingin. Tipe kedua, penjualnya adalah franchisor, contohnya pada supermarket. Tipe ketiga adalah franchisor sebagai pencipta. Dan franchise adalah pendiri retail seperti restoran cepat saji. Nah, di mana franchise ini adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa layanan. Oke, segitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alif Ferdiansyah.
Ya, terima kasih Esther dan Anggit. Mari kita lanjut dengan pembahasan tentang jenis wirausaha menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Lawrence dan Hoff-Winardi pada tahun 1994, lalu Robke dan Zimmerer. Oke, next slide, Anggit. Yang pertama ada dari Lawrence dan Hoff-Winardi. Nah, menurut Lawrence dan Hoff sendiri, ada 4 jenis wirausaha. Yang pertama itu ada innovation entrepreneurship, yang dimana jenis wirausaha ini wirausaha yang mengedepankan inovasi. Jadi setiap produknya selalu dianalisa dan juga diteliti lagi untuk pengembangan produknya agar menjadi produk yang lebih baik lagi. Lalu ada imitative entrepreneurship, yaitu wirausaha yang mengedepankan imitasi dari produk-produk lain. Jadi mereka ini menggunakan ide dari entrepreneurship lainnya untuk membuat produk baru, untuk membuat produk mereka sendiri gitu. Lalu ada Fabian Entrepreneurship, yang dimana mereka melakukan pengkopian dari produk lain, tapi mereka melakukannya dengan berhati-hati, karena kalau mereka melakukannya dengan gegabah, mereka tahu akan terjadi sesuatu dengan usahanya. Demikian begitu pula kalau misalkan mereka tidak melakukan pengkopian, mereka sadar mereka akan kehilangan tempatnya di dalam industri mereka. Lalu ada drone entrepreneurship, yang dimana wirausaha ini yang benar-benar menolak akan penjiplakan ataupun menolak inovasi baru gitu. Jadinya ya ini biasanya terjadi pada wirausaha tradisional, yang dimana mereka tetap nyaman dengan sistem lamanya walaupun sudah banyak sistem barunya gitu. Lanjut, Anggit. Yang kedua itu ada dari Robke. Nah, untuk dari Robke sendiri ada 4, yaitu ada kewirausahaan rutin, yang dimana dalam melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Misalnya seorang pegawai atau manajer. Wirausaha rutin dibayar dalam bentuk gaji. Nah, lalu yang kedua ada kewirausahaan arbitrase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan, pengetahuan, dan pemanfaatan pembukaan. Misalnya bila tidak terjadi equilibrium dalam penawaran dan permintaan pasar, maka ia akan membeli dengan murah dan menjualnya dengan mahal. Kegiatannya melibatkan spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Lalu yang ketiga ada wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Lanjut di next slide.
Lalu kita lanjut ke menurut Zimmer, yaitu yang pertama ada part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang melakukan usahanya hanya sebagai waktu saja, hanya sebagian waktu saja sebagai hobi. Kegiatan bisnis biasanya hanya bersifat sampingan. Lalu ada home-based venture, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga adalah family owner business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-menurun. Lalu yang keempat ada co-preneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.